Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Para jamaah, ikhwan, akhwat, muslimin muslimat, jamaah Masjid Jami'ah Al-Furqan yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati karena Allah, baik yang dalam masjid khususnya maupun di luar masjid, yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita insya Allah akan melanjutkan kajian terjemah ayat-ayat suci Al-Quran ya. Jadi sekarang ini insya Allah kita akan melanjutkan ayat yang ke-136 ya Pak, 36 betul ya, 36 ya. Kita baca ini pendek-pendek nggak apa-apa sampai 139 ya, 139. Diawali dengan baca Ummul Kitab, Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Kita terjemahkan dulu per kata ya, sambil kalau ada yang ingin menanyakan sekitar hukum-hukum bacaan silahkan. Ulaika, mereka itu ya, mereka yang di atas ya, jadi orang-orang bertakwa yang memang sudah memiliki apa? Kriteria takwa yang disebutkan oleh Allah.
Jazaa'uhum, ya, balasan mereka, ya, balasan mereka adalah maghfiratun, apa? Ampunan. Mir rabbihim, dari Rabb mereka. Wa jannatun, dan surga atau taman-taman surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al anhar, akan sungai-sungai. Khalidina, mereka kekal, fiha, di dalamnya. Wa ni'ma, dan senikmat-nikmat atau sebagai sebaik-baik, ya, senikmat-nikmat, ajru, apa ajru, balasan, ya, balasan al-amilin, orang-orang yang beramal, ya, beramal baik, ya, amalnya sudah dirinci di ayat yang ke 134 sampai 135, ya. Ada 6 poin kemarin, ya. Qad kholat, ya, sungguh telah berlalu. Sungguh telah berlalu, min qablikum, dari sebelum kalian, ya. Sebelum kalian pada waktu itu adalah kalian, dimaksud adalah kaum muslimin yang hidup pada zaman Nabi dan seterusnya sampai sekarang, ya, pada kita semua. Sunanun, ya, sunanun itu bentuk jamak pada sunnah, ya. Kalau sunnah itu artinya apa? Apa sunnah, Pak? Kita sering ngomong sunnah Nabi, nah, itu berarti artinya kebiasaan, kebiasaan Nabi. Sunnah itu artinya kebiasaan, tradisi. Jadi kalau belum biasa, kalau nggak biasa nggak disebut sunnah, ya. Nabi misalnya sesekali ngerjain sesuatu, kalau sesekali bukan sunnah, gitu, ya, bukan sunnah, namanya sesekali, ya. Tapi kalau udah biasa berarti sunnah. Contohnya sesekali apa? Nabi pernah sholat jenazah di kuburan, ya, udah dikubur, ya, kemudian Nabi sholat. Pernah dengar nggak ceritanya, Pak? Belum. Masa belum? Lupa aja kali. Lupa, ya. Suatu saat Nabi ke masjid, nah, kehilangan seseorang. Mana si fulanah, ya? Seorang wanita biasa tukang nyapu masjid. Ya, mana si fulanah? Oh, sudah meninggal. Loh, kok aku nggak dikasih tahu? Itu, gitu. Nah, para sahabat menjawab, takut merepotkan Nabi, gitu, ya, ngurusinya. Nah, mana kuburannya? Diunjukin. Nabi sampai ke Baki, nih kuburannya. Di situ Nabi sholat, ya, Nabi sholat. Nah, sholat jenazah udah dikubur, kan? Itu. Sampai dalam sabdanya begitu selesai sholat, semoga orang-orang, ya, penghuni kubur yang di sekitarnya yang dalam kegelapan dapat cahaya dengan sholatku ini. Nah, itu sekali-kalinya, itu sekali-kalinya. Nah, Nabi nggak biasa, makanya ini nggak sunnah. Maksudnya kita nggak boleh setiap saat, kapan saja boleh mengadakan sholat jenazah di kuburan. Tapi kalau kasusnya kayak gini, ya boleh aja, ya. Bapak misalnya dengar orang tua saudara meninggal di kampung, begitu sampai di sana, ya sudah dikubur, ya boleh, ya, artinya ke kuburan selesai sholat, ya kan. Jadi nggak boleh sengaja, yuk kita bawa ke kuburan jenazah, kita sholatin di kuburan, gitu, ya. Itu nggak disunah, nggak seperti itu. Pernah juga Nabi dengar berita bahwa Raja Najasyi wafat, ya kan. Nah, Najasyi itu kan jauh, Pak, di Ethiopia, ya kan. Nah, karena jauh, Nabi akhirnya sholat goib, sholat goib. Karena Nabi juga khawatir kalau memang belum disolatin, ya, karena memang mereka juga belum mendapatkan pelajaran tentang sholat jenazah, kemudian juga meninggal di tengah-tengah orang kafir. Maka Nabi sholat jenazahnya sekalinya itu aja. Jadi nggak setiap saat Nabi sholat jenazah, nggak pernah selain itu. Ya, itu. Jadi kalau udah tahu jelas bahwa sudah disolatin, ya sudah, nah seperti itu. Dan banyak hal lagi, ya, itu namanya sunnah, itu tradisi, kebiasaan Nabi, baik kebiasaan dalam perbuatan yang disebut dengan sunnah fi'liyah, atau kebiasaan dalam ucapan yang disebut dengan apa? Sunnah
qauliyah atau kebiasaan Nabi memang biasa Nabi termasuk menetapkan namanya sunnah takririyah. Nah, itu pengertian sunnah itu kebiasaan. Kalau nggak biasa bukan sunnah namanya ya. Nah, ini sunanun adalah sunatullah, kebiasaan Allah ini ya, kebiasaan Allah. Ini. Jadi ini jamak daripada sunatullah tunggal. Nah, kalau ini sunanun berarti sunnah Allah ya, sunnah Allah. Artinya kebiasaan Allah. Jadi fasiru, maka lakukanlah perjalanan ya, jadi ada perintah kita untuk melanglang jagat. Fasiru fil ardi, maka lakukan perjalanan di muka bumi. Ini perintah untuk melanglang jagat. Fangzuru, maka perhatikan ya. Jadi ini melakukan perjalanan ya, mengeliling dunia kira-kira gitu ya Pak. Tapi bukan untuk apa? Senang-senang ya, bukan senang-senang, tapi misi untuk apa? Melakukan semacam ya penelitian, kajian, menambah ilmu gitu ya. Makanya fangzuru, maka perhatikan. Maka perhatikan kaifa kana, bagaimana adalah akibah. Akibah itu udah bahasa kita, akibat ya. Akibat itu sesuatu yang datang kemudian. Maka biasa diartikan kesudahan ya. Akibah, akibatul, akoba juga bisa bermakna menghukum ya, menyiksa. Nah, akoba itu ya. Iqob itu juga termasuk, sama itu akar kata yang sama. Akibatul, akibat ya, akibat yang didapat oleh al-mukazzibin, orang-orang yang mendustakan. Nah, ini jadi sunatullah di sini maksud adalah kebiasaan Allah. Allah membinasakan orang-orang yang telah mendustakan Allah ya. Itu. Jadi orang sudah mendustakan Allah rata-rata dibinasakan oleh Allah ya kan. Yang beriman, oh iya, yang beriman diselamatkan. Tapi yang mendustakan Allah, itu sunnah Allah. Kebiasaan Allah itu seperti itu. Nah, kalau sudah suruh memperhatikan kebiasaan Allah seperti itu, kita jangan sampai apa? Ya, jangan sampai lalai atau main-main. Ini udah kebiasaan Allah loh. Jangan-jangan kita giliran gitu kan. Nah, seperti itu. Makanya hati-hati ya. Jangan sampai dapat giliran. Mereka dapat giliran seperti itu karena mereka mendustakan. Nah, jadi kita harus jangan sampai mendustakan perintah-perintah Allah. Hadza, ini adalah bayanun, penjelasan. Ya, jadi tentang berbagai macam apa namanya tentang berbagai macam peristiwa ya, yang disebut oleh Allah dalam ayat-ayat yang qauliyah ini ya, merupakan penjelasan linnasi, bagi manusia, wahudan, dan merupakan apa hudan apa petunjuk ya, hudan petunjuk, bimbingan hidup, falsafah hidup, itu hudan. Nah, hudan itu nih petunjuk yang kalau orang ditunjuk dengan hudan ini pasti tidak akan sesat, nggak akan kesasar ya. Karena di sini Allah yang nunjukin ya, pelakunya Allah ya. Kalau pelakunya manusia masih bisa. Nah, kalau pelakunya manusia pakainya rata-rata bukan hudan tapi rosyad ya, rosyad juga petunjuk. Wa mau'izatun, dan sebagai mau'izoh ya. Apa mau'izoh? Sering dengar kata mau'izoh kan? Mau'izoh hasanah. Apa mau'izoh Pak? Nasihat ya, nasihat. Jadi mau'izoh itu adalah nasihat yang di situ sambil menerangkan ayat-ayat Allah dan menjelaskan tentang keutamaan-keutamaannya kalau kita mentaati, dan sanksi-sanksinya kalau kita melanggar. Ya, termasuk mengangkat kisah-kisah tadi orang-orang yang terdahulu yang Allah binasakan. Itu mau'izah. Nabi sering menceritakan umat-umat terdahulu
termasuk di Quran ini sebagai mau'izah, nasihat. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kisah yang bermakna, yang berarti, ya, yang nyata, ya, atau apa saja kejadiannya yang baik maupun yang buruk, itu akan menjadi mau'izah, akan menjadi petunjuk hanya untuk orang yang bertakwa. Lil muttaqin. Kalau nggak bertakwa, nggak akan mengambil itu semua sebagai mau'izah, sebagai nasihat, ya. Jadi kalau orang kafir nggak mungkin, ya kan. Berikutnya, wala tahinu, dan janganlah kalian lemah. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Wa antum, sedangkan kalian al-a'laun, lebih tinggi, ya, lebih tinggi dari derajatnya orang-orang kafir. Nah, ini kita akan diajak kembali, ya, kepada ayat yang sebelumnya juga, ya, kisah tentang perang Badar dan perang Uhud, ya, itu. In kuntum, jika kalian adalah mukminin, orang-orang yang beriman. Nah, artinya kita tuh a'laun, kita ini tinggi derajatnya, mulia derajatnya kalau kita orang yang beriman. Ya, kalau nggak beriman ya nggak mulia, ya, tidak mulia. Nah, ini sekitar terjemahannya. Silakan kalau ditanyakan sebelum dilanjutkan, sekitar terjemahan atau bacaan. Ada nggak? Nggak ada atau belum ada? Sambil berjalan, ya. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtil anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Ini adalah sebagai apa? Penjelasan lengkapnya, ya, yang ditawarkan oleh Allah di ayat yang ke-133, ya, bahwa surga, ampunan dari Allah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ketika orang-orang yang bertakwa itu sudah memenuhi syaratnya, sifatnya, kriterianya, seperti yang disebut dalam ayat 134, 135, apa aja, Pak? Ada 6 di situ, kan? Pertama, orang yang selalu berinfak, rutin infaknya. Kedua, orang yang menguasai marah, berarti orangnya penyabar, ya, penyabar, enggak emosional, enggak gampang marah, apalagi tukang marah, ya. Nah, tukang marah itu berarti emosional, ya. Apa namanya? Temperamental, ya. Itu, ya. Temperamental. Temperamental itu. Temperamen, nah, temperamental. Oh, emosi. Iya. Apa marah, timbang telat ngasih sarapan aja istri diomelin. Nah, itu, Pak. Padahal belum ngasih uang belanja. Gimana sih? Istri dong yang marah, ya kan? Orang belum kasih uang belanja udah minta sarapan, gitu kan. Nah, itu apa tadi, Pak? Emosional. Apa? Tukang gas, ya. Bukan tukang ngegas, ya. Tukang gas. Nah, itu. Jadi bukan itu, tapi yang kazim, benar-benar menahan, menguasai, walaupun dia memang pantas marah. Itu, ya. Ini sabar. Berarti yang kedua pemaaf. Berarti memang memiliki apa? Jiwa besar. Jiwa besar ini nggak main-main, Pak. Ini surga balasannya tadi, ya. Luasnya seluas langit dan bumi. Nggak main-main, ya, nggak main-main. Jadi memang syaratnya pun harus terpenuhi tadi. Pemaaf. Jadi bukan pendendam. Walaupun dia mampu bisa balas dendam. Gitu, ya. Maka Nabi bilang, tidaklah menambah harta, tidaklah berkurang harta ketika disedekahkan, dan tidaklah menambah kecuali kemuliaan, mana kalau orang mampu membalas dendam tapi dia malah memaafkan. Ini kemuliaan, mulia di sisi Allah juga di sisi manusia. Itu. Maaf. Kemudian yang keempat apa? Berbuat baik, suka berbuat baik, bahkan kepada orang yang zolim pada dirinya. Orang yang sudah menganiaya sekalipun pada dirinya, karena dia sudah memaafkan, ya.
Jadi tidak menganggap orang yang berbuat zolim itu punya salah, yang udah nggak bersalah, orang sudah minta maaf, sudah, gitu ya. Nah yang kelima adalah orang yang apa Pak kemarin? Apabila berbuat keji atau zolim segera insaf. Ingat Allah, istighfar. Itu. Jadi banyak apa? Beristighfar. Tobat setiap hari, setiap hari bertobat. Minimal berapa Pak? 70-an ya, 70-an. Ya, bukan 70 ya, 70-an dan seterusnya. Itu yang dilakukan sama Nabi. Istighfar dan taubatnya kan. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu fil yaumi aktsaru min sab'ina mar. Demi Allah aku tuh istighfar dan bertobat kepadanya dalam satu hari 70-an kali. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Terus banyak istighfar. Ya. Itu. Jadi orang yang selalu bertobat. Yang keenam apa? Tidak mengulangi atau terus-terusan berbuat salah yang sama. Ini 6. Nah, bila ini sudah terpenuhi sebagai ciri orang bertakwa tadi, maka jazanya, balasannya tadi benar ampunan dan surga, taman-taman surga. Jadi memang untuk mendapat surga itu enggak ya nggak gampang, ya perlu tadi perjuangan yang luar biasa, ya, hebat perjuangannya, nggak main-main, ya kan? Itu. Dan ini kalau kita bandingkan Pak, kita timbang dengan orang untuk mendapatkan neraka saja perlu perjuangan juga loh Pak. Dipikir orang dapat neraka itu juga nggak berkorban Pak. Oh luar biasa, dia juga latihan, berkorban, ngeluarin modal, ya. Apalagi Pak? Ya tenaga dalam ancaman luar biasa. Itu orang yang untuk dapat neraka. Coba perampok, itu kan modalnya juga gede, sanksinya juga mati ditembak, ya kan? Ketika ketahuan dan sebagainya. Itu mereka punya modal. Nah, apalagi Pak narkoba, modalnya gede juga kan? Oh, gede juga. Mahal tuh kata Bang Ade tuh. Narkoba. Semua mereka. Nah, yang untuk mendapat neraka aja begitu berani mereka berkorban, ya. Dan sabar juga. Dipikir maling tuh nggak sabar. Sabar juga itu kan. Oh ya sabar juga dia. Nungguin malam, nungguin lengah, diinte bolak-balik, ya kan. Seperti itu kan. Iya, gitu ya. Copet juga nunggu sabar juga. Nunggu tanggal muda. Copet tanggal tua ya nggak dapat apa-apa, pada bokek, ya kan. Tanggal seperti itu kan, sabar semua kan. Jadi nah balasnya tanggung jannatum tajri min tahtihal anhar. Jadi surga, ya, taman-taman surga yang mengalir banyak sungai-sungai, ya. Dan di sana khalidina fiha, kekal, ya, kekal selama-lamanya, enggak ada kata usai, ya. Dan banyak sekali informasi-informasi tentang surga berikut lengkap dengan fasilitasnya, ya, ayat-ayat di surat-surat yang lain, ya. Itu di Al-Waqiah ada, ya, itu banyak di situ kan, dan yang lain-lain. Nah itu wa ni'ma ajrul amil, artinya nggak ada balasan yang senikmat ini, ya, nggak ada. Jadi sebaik-baik balasan untuk orang beramal adalah surga. Jadi kan ada Pak orang beramal dengan berkorban dengan jumlah yang besar, tapi balasannya bukan surga. Apa balasannya? Dapat jabatan. Oh iya kan Pak, itu orang dapat jabatan itu memang dipikir nggak, ya kan, beramal kan Pak. Beramal, amal juga sama-sama juga bangun masjid juga, ya kan, bangun masjid juga, ya kan, berkorban juga, ya, pas waktu hari raya korban, ya, baksos juga pas ada bencana, sama. Nah, cuman memang mereka niatnya bukan untuk dapat magfirah, bukan untuk dapat surga, tapi untuk dapat apa? Dukungan suara, dan berhasil. Yang ingin jadi dewan, jadi anggota dewan, yang jadi Pak, yang nggak jadi juga banyak, gitu kan. Jadi kan, tuh, yang masih spekulasi aja masih berani. Nah, kalau ini nggak perlu spekulasi pasti. Kalau mereka spekulasi belum tentu dapat kan. Oh iya. Nah, ingin jadi pejabat daerah, ya, seperti wali kota, kalau
ya apa saja ya Pak, wali kota, gubernur dan presiden, semuanya mereka juga berkorban dalam jumlah yang cukup banyak, bermiliar-miliar mereka itu. Ya. Karena nggak mungkin Pak jadi nyalon gubernur itu modalnya 5 miliar, nggak mungkin. Nggak mungkin 5 miliar kan? Itu nggak mungkin. Itu anggota dewan aja ratusan miliar, itu luar biasa. Itu ya. Jadi ini senikmat-nikmat, sebaik-baik balasan, yaitu maghfirah dan surga. Ya. Walaupun mereka dibalas dengan jabatan yang mereka cita-citakan juga nikmat, tapi nggak senikmat surga. Kenapa? Karena jabatan-jabatan itu semua adalah sifatnya apa? Semu. Masih ada batas akhirnya. 5 tahun perpanjangan paling berapa dan sebagainya gitu ya, semua. Kalau ini khalidina fiha. Khalidina fiha. Itu. Dan tidak harus dengan berkorban dengan jumlah yang besar menurut kemampuan kita. Mampunya dengan apa? Nggak mesti harus dengan uang kalau kita memang nggak punya uang. Nggak mesti dengan ilmu kalau kita nggak punya ilmu. Nggak mesti harus dengan tenaga kalau kita nggak punya tenaga. Dengan apapun yang kita miliki, semua itu potensi. Ya. Yang kaya bisa dengan uangnya, yang alim bisa dengan ilmunya, yang kuat bisa dengan tenaganya, yang lemah bisa dengan doanya. Nah, kalau kita punya semua, emang bagus banget. Nah, seperti itu. Tapi untuk menjadi orang bertakwa, nggak harus all round ya, semuanya dia miliki, tidak seperti itu. Makanya kata Allah, ittaqillaha mastata'tum. Takwalah pada Allah menurut kadar kemampuan, dan pasti bisa. Jadi semua fasilitas, semua anugerah yang Allah berikan kepada kita sudah bisa untuk meraih gelar takwa yang akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Berikutnya, qad khalat min qablikum sunanun. Nah, ini kita diajak ya oleh Allah lewat sepotong ayat ini, dan banyak lagi ayat-ayat yang sama, karena memang Quran itu Pak meliputi 3 hal isinya. Yaitu kisah tentang orang-orang terdahulu ya. Kemudian tabsyir, berita gembira buat orang beriman akan tadi adanya surga ya kan? Itu buat orang bertakwa, dan tangzir, peringatan. Nanti atau setelah ini buat orang-orang yang kafir. 3 isinya Quran itu. Pertama tadi kisah tentang orang-orang terdahulu, baik kisah orang dahulu, orang-orang yang solih seperti para rasul, para nabi, para syuhada, para solihin, atau kisah orang-orang yang salah ya, seperti orang-orang yang durjana, seperti kisahnya Fir'aun, kisahnya Qarun, Yajuj Ma'juj ya kan. Nah, atau umat-umat yang dibinasakan, kaum Ad yang dibinasakan, kaum Samud yang dibinasakan, kaum Sadu'um yang dibinasakan, dan sebagainya. Itu kisah orang terdahulu. Itu Quran. Nah, ini sudah berlalu. Ya, qad khalat min qablikum sunan. Nah, dan itu banyak diungkap di Al-Qur'an. Juga yang tidak terungkap di Al-Qur'an lewat lisan Nabi langsung. Artinya bukan lewat Quran yang termaktub ini. Ada kan Pak? Yang Nabi cerita tapi enggak dari Quran, enggak diabadikan di Quran gitu ya. Tapi kan Nabi bukan ngarang. Ya, tapi adalah wahyu yuha, yang diwahyukan. Contohnya apa? Yang kisahnya memang tidak disebutkan di Quran, tapi Nabi juga bercerita. Ya, banyak. Nabi suka bercerita. Dulu orang sebelum kalian ada, ya kan, 3 orang. 1 orang botak, 1 orang buta, yang satunya orang sopak. Pernah dengar nggak kisahnya? Pernah ya? Pernah ya? Cuma lupa gitu kan itu. Nah, itu pernah. Nah, orang yang botak ditanya, nikmat apa yang paling kamu inginkan? Saya pengen punya rambut yang indah. Ya, saya pengen rambut. Kalau harta apa? Kalau harta saya pengen onta. Ya, onta. Nah, tiba-tiba diusap. Ya. Itu orang, padahal itu bukan orang, tapi malaikat yang jelma sebagai manusia. Begitu usap langsung itu botaknya tumbuh rambut indah seperti yang diinginkan. Dikasih langsung onta ya, yang bunting siap untuk beranak. Nah, kemudian datang lagi 1 orang yang sopak, belang. Nah, kalau kamu
nikmat yang paling kamu inginkan tuh apa? Saya pengen punya kulit yang indah, yang mulus, yang cakep. Nah, ukurannya apa kira-kira Pak? Kalau kuning langsat gitu ya kan. Kalau putih ke merahan kira-kira seperti itu. Kalau harta pengen apa? Saya pengen sapi. Nah, langsung diusap, kulitnya berubah jadi seperti yang diinginkan. Pokoknya mulus, cakep. Kemudian dikasih sapi. Nah, tinggal yang ketiga. Nah, yang paling kamu inginkan itu apa? Ya, saya pengen melihat seperti sedia kala. Kalau kamu pengen harta, pengen apa? Saya pengen punya kambing. Nah, akhirnya diusap, matanya jadi melihat. Kemudian dikasih kambing. Ini kan kisah nyata, tapi nggak ada di Quran. Ceritanya nggak terusin kepanjangan kan? Kepanjangan. Itu. Nah, artinya seperti itu dan banyak lagi ya, termasuk kisah orang yang terjebak dalam gua. Nggak ada kan di Quran kan Pak? Nggak ada kan? Terjebak dalam gua, nggak ada. Nah itu. Nah artinya itulah sunan. Ada kisah-kisah yang memang Allah angkat ya, yang kemudian itu bukan kisah bukan kisah yang nggak bermakna ya, tapi itu sebagai ibroh. Karena saking pentingnya itu kisah, maka diabadikan di Quran sebagai ibroh. Apa ibroh? Pengajaran. Nah, pengajaran. Jadi jangan dianggap kisah itu hanya sebagai kisah atau disamakan dengan dongeng yang boleh percaya boleh tidak, atau cuma asik ketika didengarkan gitu ya. Tapi harus ambil ibrohnya, pengajarannya. Itu. Nah, itu jadi qad khalat min qablikum sunanun. Jadi yang ditenggelamkan di laut ada, yang ditenggelamkan dalam bumi juga ada, yang ditimpa gempa bumi yang dahsyat juga ada, yang buminya dibalik juga ada, yang ditelan banjir juga ada, yang disamberin petir juga ada. Itu kan ada semua di Quran. Loh ya kan, ada semua. Itu. Jadi itu kebiasaan Allah. Kenapa Allah lakukan seperti itu? Karena mereka adalah orang-orang yang mendustakan. Iya kan? Mendustakan Allah dan Rasulnya. Nah, seperti itu. Umatnya Nabi Nuh ditelan banjir, kenapa? Karena mereka musyrik dan tidak bersyukur. Musyrik yang tidak bersyukur. Begitu juga umatnya Nabi Hud, kaum Ad. Begitu juga umatnya Nabi Soleh, kaum Samud. Begitu juga umatnya Nabi Lut. Nabi Lut itu jelas selain musyrik, mereka juga melakukan penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual. Istilah sekarang gay. Nah itu, akhirnya diguncang, bukan diguncang, tapi buminya dibalik, yang atas jadi di bawah, bawah jadi atas, sambil dirajam dengan batu-batu panas, dirajam seperti itu. Iya kan? Nah, seperti itu. Kemudian ditelan dengan bumi juga ada, gara-gara mereka sombong dengan hartanya. Siapa? Korun, seperti itu. Yang ditenggelam di laut juga ada, gara-gara mereka klaim sebagai Tuhan, Fir'aun. Nah, itu adalah kisah-kisah yang bisa berlaku buat zaman ini kalau kita melakukan pelanggaran, kemaksiatan yang sama. Gitu. Maka jangan dianggap itu kisah ya yang biasa-biasa saja. Maka perintahnya fasiru ini buat kita. Maka lakukan perjalanan. Ya, jadi kita boleh melanglang jagat. Fasiru fil ardi, maka lakukan perjalanan bukan untuk jalan-jalan, tapi fangzuru, perhatikan. Nah, perhatikan. Jadi nazar itu memerhatikan bukan dengan mata kepala doang, tapi dengan akal budi dan mata hati. Itu. Dengan akal budi, Pak, dengan otak, dengan mata kepala, juga dengan mata hati. Perhatikan, fangzuru, perhatikan. Kaifa kana akibatul mukazzibin. Bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan itu? Yang ditenggelamkan di laut tadi, yang ditelan bumi tadi, yang sampai hari ini apanya, Pak? Belum ketahuan rimbanya di mana itu harta Korun kan? Oh iya. Padahal kan tempatnya jelas kan di Mesir kan Pak? Nah, tapi nggak belum tahu. Lah, belum ketahuan kan? Ya kan? Pasti ada kan? Loh iya, pasti ada. Kita Mesir ya? Ya di Mesir lah, Mesir, tapi kan nggak tahu. Tapi kan nggak tahu di sebelah mana. Nah seperti itu kan. Bahkan yang lebih dulu kapal Nabi Nuh udah ketemu duluan ya. Itu kan disebut namanya kan Bukit Juhdi ya kan, Bukit Juhdi. Tapi sudah berupa fosil.
Nah, seperti itu. Jadi perhatikan kaifakan akibatul muqaddi. Jadi bukan untuk jalan-jalan memanjakan mata. Iya. Bukan untuk jalan-jalan memanjakan mata. Itu, bukan. Nah, jadi perjalanan kalau istilah sekarang apa, Pak? Touring ya, touring gitu kan. Traveling gitu ya. Nah, mestinya bukan itu ya. Kalau istilah jalan-jalan apa safari religi apa istilahnya ya? Safari religi gitu ya katanya. Oh, rihlah. Nah, ini baru pulang juga nih. Baru pulang nih. Saya pikir dari Solo ke Yogyakarta kondangan. Enggak, bukan kondangan, malah ke Kudus. Itu. Ya. Sama hadis kursi beda sejarah tadi, apa cerita tadi? Ya kalau diskusi ya kan disebutkan beda. Tapi ya memang dimuat di Al-Quran nggak dimuat. Iya. Jadi kalau diskusi itu biasanya itu adalah wahyu Allah yang tidak tercantum dalam Al-Quran, redaksinya pilihan Nabi. Tapi itu rata-rata adalah sumbernya dari Zabur biasanya, di Zabur. Kalau ini kan Taurat dan Injil, ya kan? Kemudian disempurnakan dengan Al-Quran, seperti itu. Tapi kan tadi saya bilang di Al-Quran nggak ada ya seperti kisah-kisah tadi. Yang kayak tadi yang saya sebut juga tadi nggak ada, nggak ada yang itu. Nggak ada. Berarti kita ambilnya dari apa tuh? Ya hadis, dari hadis ya, hadis sahih. Hadis sahih. Dalam hadis sahih adanya. Berarti bedanya dengan hadis qudsi tadi ya. Itu hadis sahih ya. Hadis sahih ada. Itu kalau yang kisah nabi-nabi tadi ada di Quran semua gitu kan. Iya. Tapi kalau kisah tadi memang disebutkan dan banyak lagi. Itu ya, jadi lakukan perjalanan silakan. Tapi fangzur tadi ada misi untuk memperhatikan, mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Itu bahwa begitu naasnya suatu kaum ketika mereka secara rame-rame gitu ya sudah melakukan kemaksiatan. Nah, seperti itu. Maka diwanti-wanti sama Allah kan. Wattaqu fitnatal ladzi la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah gitu kan. Takutlah kamu kepada suatu bencana ya. Fitnah di sana artinya bencana yang tidak hanya menimpa orang zalim saja di antara kalian, tapi maksudnya adalah orang bertakwa pun, beriman pun bakal kena. Nah, itu seperti itu. Itu artinya, nah kalau yang kisah-kisah saya sebutkan tadi itu udah yang kena orang zalim semua. Kenapa? Karena nabinya dalam beriman sudah melakukan aksi dakwah, ya kan? Itu Nabi Nuh dakwah udah berapa Pak? 950 tahun kan udah dakwah. Nabi Hud juga dakwah, Nabi Shalih dakwah sampai kemudian ngadu kepada Allah. Udah nggak sanggup gitu kan, dakwah. Nah seperti itu. Nah akhirnya baru dibinasakan. Nah kalau kita nggak melakukan aksi dakwah dan kemudian masyarakat sekitar kita masih tetap maksiat, Allah timpakan bencana ya kita juga kena. Loh ya kan? Kita juga kena. Nah, kita kena. Tapi kalau kita sudah melakukan dakwah dan dakwah kemudian mereka menolaknya, kita tinggal pergi. Nggak boleh situ aja Pak. Ini masyarakatnya sudah bejat. Ya misalnya gitu Pak. Melengkaplah di situ. Udah M5 apa M5 Pak? Tukang mabok, tukang madon, tukang bacok, kayak lagi Pak. Tukang madat, tukang pokoknya udah M5. Apa tadi Pak Manap M5 kemarin? Udah lengkap semua ada gitu ya. Nah kita nasihatin nggak ada perubahan, bahkan memerangi kita. Ya sudah nggak boleh di situ aja. Kita harus pergi. Harus ada hajron jamilah kata Allah. Itu hajron jamilah, perpisahan yang baik. Tinggalkan. Itu. Nah itu karena kita udah ngajak. Jangan kita malah di situ aja kalau kita sudah. Nah, tapi kalau kita belum dakwah ya salah kita. Itu kan. Ajak. Nah kalau sudah nggak mau baru kita tinggal. Jadi pas gilirannya Allah timpakan bencana, ya, jadi orang beriman nggak kena. Kenapa? Tinggal melulu mereka semua. Nah seperti itu ya. Fangzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Ini. Jadi boleh Pak kita berjalan mengeluarkan uang yang banyak, misalnya ke Mesir. Nah ke Mesir mau ngeliat apa Pak kira-kira? Nah mumi Firaun, Sphinx itu ya. Nah, piramid. Nah, kan
Nah, tongkat Nabi Musa bukan di situ, adanya di Palestina. Oh, berarti tapi masih dalam kuasaan Israel. Di lembah adanya di lembah Tursina. Di situ ada. Di situ. Tapi kalau kita sebagai turism bisa ngelihat, bisa. Berarti situs-situs para nabi itu sebagian udah banyak disimpan di Muslim ya? Iya, dan banyak kan adanya di Palestina kan, sekitar sana kan. Termasuk makam Nabi Ibrahim di situ, makam Nabi Musa di situ, Nabi Isa di situ, Gua Kahfi di situ. Kalau Kahfi bukan nabi ya. Itu makanya banyak kan di sekitar situ kan. Itu. Nah, bahkan untuk hal-hal yang berkaitan Nabi Muhammad juga bukan di Mekah, banyak kan adanya di Turki ya kan. Songkoknya, sendalnya ya kan. Turki seperti itu. Nah, itu artinya silakan kita lakukan perjalanan. Ya, kalau tujuannya tadi apa? Bukan untuk memanjakan mata, bukan untuk senang-senang, bukan tamasya. Tamasya istilah kita tadi jalan-jalan, bukan ya? Itu bukan itu. Kalau untuk ziarah-ziarah aja ya, Nabi memang melarang kita melakukan ziarah-ziarah kecuali di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidku ini, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Itu kalau untuk ziarah-ziarah, kunjungan-kunjungan, ya kan itu. Di situ kan untuk ibadah maksudnya. Kenapa? Karena memang luar biasa. Jadi seberapapun yang kita keluarkan, uang kita keluarkan, Pak, kita korbankan itu terbayar. Kenapa tidak? Sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali kita sholat di masjid yang lain. 100.000 kali. Ya kan? Jadi kalau kita sholat maghrib tadi sekali di sana sama dengan 100.000 kali sholat di Masjid Al-Furqan. Nah, kalau sholat di Masjid Nabi di Madinah 10.000 kali. 10.000 kali. Nah, kalau Masjid Aqsa 1.000 kali. 1.000 kali di Berapa tahun itu umur kita? Makanya, nah itu kan. Jadi kebayar tuh Pak, capeknya kebayar, ya kan? Waktunya juga merasa nggak sia-sia karena udah diganjar dengan pahala yang luar biasa. Bukan cuma sholat doang kan Pak, di situ kan kita itikaf ya kan, kita baca Quran, kita zikir, semua ibadah kita, itu ibadah sunnah kita semua, itu. Nah tadi tujuannya benar-benar religi benar, harus fangzuri tadi ini. Jadi jangan sampai religi tapi hanya untuk memanjakan mata atau kalau yang umroh itu Ustaz bagaimana juga ya? Lah tadi yang beneran, yang penting nyati umroh yang bener itu kan tadi yang ziarah tadi kan. Yang umroh ke Turki juga. Oh ya tadi artinya ke Turki dalam rangka. Belum ngerti kayak gini kan ya, udah ngerti juga belum. Iya. Kita bilang ngerti nanti kita umrohnya ke sana ya, kita sama Pak Ustadz dan itu ya. Masa umroh ke Turki, umroh? Iya itu. Ada yang ini ke Palestina bukan ke Turki. Iya jadi nggak ada umrohnya, cuman ke Palestina doang. Gitu yang singgah-singgahnya itu Ustaz ya. Tapi yang ngikutin sejarah apa enggak? Ya. Dia nyebutnya umroh. Ya, mestinya plus gitu ya, umroh plus Palestina gitu mestinya. Umroh plus Turki. Itu Ustaz ya. Ya masih bagus gitu ya. Tapi kan ada yang hari ini nggak ada emang hanya ke Palestina aja. Hanya ke Turki doang. Hari ini ya banyak. Iya. Kayak kemarin. Ya traveling juga. Itu Kawan saya itu umroh, habis umroh itu ke Turki dulu, traveling gitu loh. Belanja habis itu baru umroh gitu. Mestinya kan umroh dulu ya. kemarin kan sekeluarga ke sono ke Turki kan. Tapi nggak umroh kan? Enggak. Makanya itu dia kan Ustaz. Bukan termasuk gitu ya. Ustaz, kalau masuk umroh ini mana yang tepat? Ke Masjidil Haram dulu atau ke Madinah? Nabawi? Ya Masjidil Haram mestinya utamanya kan. Utamanya gitu seperti itu ya, utamanya seperti itu. Ya kan prioritasnya kan Masjidil Haram kan, baru Masjid Nabawi. Pada saat itu yang pemandunya bilang kita Iya, itu kan memang itu kaitannya dengan masalah teknis biasanya. Teknis keadaan, masalah hotelnya apa segala macem gitu kan. Tapi kalau ini bagusan yang kloter kedua, Pak. Kloter kedua kan langsung ke Mekah ya? Oh, yang haji. Oh, iya, haji iya, yang terakhir semua ke Mekah langsung. Betul kalau yang haji. Kloter pertama kan ke Madinah dulu. Iya.
Awal-awal, bukan yang awal-awal ya, awal-awal. Kan nggak pertama kedua gitu kan, yang awal-awal. Nah itu biasanya yang plus itu, yang haji plus itu biasanya langsung ke Mekah. Bahkan dia sudah pakai ihram di sini kan? Iya, ihram kan ihram di sini. Karena dia langsung ambil mikotnya pun di Yulamlam, masih di pesawat. Pesawat di Yulamlam tuh udah ambil mikot. Seperti itu. Untuk pakaian ihram yang tepat di hotel atau di Bir Ali? Kalau posisi kita dari Madinah kan di Bir Ali. Posisi di Madinah ya. Itu ya sebenarnya kan tergantung yang paling dekatnya aja ya. Apalagi kalau kita misalnya posisinya sudah di Mekah, ya paling dekat ya pasti Tan'im gitu kan, pasti Tan'im ya. Pasti Tan'im gitu kan, pasti Tan'im itu. Nah, kalau posisi kita dari Indonesia ini, Malaysia ya Yulamlam. Jadi kalau Yulamlam itu berarti posisi kita masih di pesawat. Dan banyak pelanggaran kita itu, kesalahan kita karena bodohnya gitu ya, turun di Jeddah baru ambil mikot, itu udah salah. Ya kan? Turun Jeddah bukan tempat mikot, bukan. Itu Jeddah itu. Jadi pelanggaran sebenarnya itu. Dekat atau gimana itu? Ya. Memang enggak ditentuin nama Rasul. Jeddah itu bukan. Itu orang kita sendiri yang ngambil inisiatif. Mungkin ngambil praktisnya. Atau mungkin travelnya tadi nggak mau repot ngasih tahu. Itu udah termasuk tanah haram. Oh iya, mestinya udah dari Yulamlam itu. Jadi turun pesawat udah punya niat, udah mandi dia. Udah mandinya dari rumah. Gitu. Kalau pakai pakaiannya bisa di pesawat kan dikasih tahu semua di pesawat. Bagi jamaah yang mau umroh, kita akan masuk Yulamlam. Silakan pakai ihram. Niat kan, niat. Udah niat di situ. Labbaik Allahumma umrah. Asal udah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, di pesawat itu sudah talbiyah. Gitu, itu. Jadi ada yang memang nggak mau repot. Yang nggak mau repot tuh travelnya. Travelnya nggak mau repot. Kalau di Jeddah udah masuk tanah haram. Ya, tanah Jeddah itu bukan tanah haram, dia tanah halal. Tanah halal, gitu. Jadi masuknya itu di Yulamlam itu. Jadi, dan itu nggak ada dalam syariat itu yang namanya Jeddah itu sebagai mikot, nggak ada mikotnya, nggak ada. Itu yang nentuin Rasul kan? Oh Rasul itu hanya itba dan Nabi Ibrahim aja. Iya. Kan manasik ini semua kan manasik Nabi Ibrahim ya. Maksudnya ngasih tahu kalau. Oh iya, disebutin. Iya, sini semua Nabi. Iya sudah, Nabi semua. Iya, jadi nggak boleh inisiatif sendiri. Sendiri. Nggak boleh sembarangan. Ya tadi karena memang banyak juga yang pada salah niat tadi ya. Betul. Salah niat. Ya tadi karena memang punya duit untuk jalan-jalan dan sebagainya ya. Berarti antara Bir Ali dengan Yulamlam tadi jarak mendekati tanah haramnya? Yang paling jauh Bir Ali Pak, itu jauh banget, jauh itu kan antara Mekah Madinah ya, jauh gitu ya. Itu jauh. Itu ya. Nah, hadza bayanun linna. Ini adalah penjelasan untuk manusia. Jadi ini untuk kita semua. Nah, juga sebagai hudan, petunjuk, ya bimbingan hidup, falsafah hidup dan sebagai nasihat. Jadi dengan kita mengingat kisah-kisah orang durjana yang Allah binasakan akibatul mukadzibin tadi, itu sebagai mau izoh, nasihat. Nah, tapi nggak mungkin orang itu bisa mengirim nasihat kalau dia punya bukan orang bertakwa. Jadi mau izoh lil muttaqin. Nah, kalau bukan orang muttaqin, jangankan cuma kisah melihat di depan mata saja yang sekarang mungkin kedengaran langsung aja nggak ternasihati gitu kan. Oh itu kan alam, itu kan faktor alam apa segala macam ya, seperti itu ya. Padahal alam itu ada yang punya, ada yang menggerakkan, semua ada faktor pemicunya. Itu aja para ikhwan ya, ini mudah-mudahan bisa lanjutkan. Yang akan datang insya Allah kita ulang lagi di 139-nya itu ya, karena kaitannya dengan masalah ayat-ayat berikutnya itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.